Bayangkan satu pagi ketika gaji bulanan Anda masuk, tapi jumlahnya tidak seperti yang Anda harapkan. Atau satu bulan di masa depan, pensiun yang selama puluhan tahun Anda tunggu ternyata tidak lagi sepenuhnya ditanggung negara. Bagi ASN, Polri, TNI, penerima taspen, dan para pensiunan, ini bukan cerita fiksi. Ini adalah skema nyata yang sedang disiapkan di level tertinggi negara. Pertanyaannya sederhana tapi menegangkan, apakah sistem pensiun yang selama ini Anda anggap aman benar-benar akan tetap sama? Jumlah penerima pensiun terus membengkak, anggaran negara terus tertekan, dan di balik rapat-rapat tertutup ada pembahasan serius tentang bagaimana masa depan pensiun akan dibiayai. Jika Anda berpikir ini tidak akan menyentuh gaji atau uang pensiun Anda, berhenti sejenak, dengarkan baik-baik. Karena setiap keputusan yang sedang dimatangkan hari ini, dampaknya akan Anda rasakan langsung di masa depan. Setiap tahun, ratusan ribu penerima pensiun baru masuk dalam daftar pembayaran negara, angkanya bukan kecil, ini jutaan jiwa, dan setiap jiwa berarti kewajiban anggaran. Negara mulai menghitung ulang, sampai kapan APBN mampu menanggung semuanya, apakah sistem lama masih bisa dipertahankan, atau akan ada perubahan mendasar yang selama ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka, jangan skip. Karena di bagian akhir nanti akan dijelaskan dokumen, data resmi, dan arah kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah. Ini bukan opini, ini fakta. Dan semua ini berkaitan langsung dengan gaji, pensiun, dan jaminan hari tua Anda. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan saat ini sedang mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara atau ASN, termasuk PNS, serta TNI dan Polri. Langkah ini dilakukan seiring dengan terus meningkatnya jumlah penerima pensiun yang harus dibayarkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Peningkatan ini secara langsung memberi tekanan besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti, menjelaskan bahwa pemerintah melihat potensi besar dari pemanfaatan akumulasi iuran pensiun. Iuran ini nantinya dapat ikut patungan dalam membiayai pensiun ASN, TNI, dan Polri. Artinya, ke depan pembiayaan pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN seperti yang selama ini berjalan. Berdasarkan data resmi yang dipaparkan, jumlah penerima pensiun yang dibayarkan pemerintah meningkat rata-rata sebesar 3,1% atau sekitar 116.000 jiwa setiap tahunnya. Angka ini terus bertambah secara konsisten. Pada satu titik waktu, jumlah penerima pensiun tercatat sekitar 3,26 juta jiwa. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 3,3 juta jiwa, lalu naik lagi menjadi 3,42 juta jiwa. Setelah itu bertambah menjadi 3,55 juta jiwa dan terus naik hingga sekitar 3,55 juta jiwa. Proyeksi ke depan menunjukkan tren yang sama. Jumlah penerima pensiun diperkirakan mencapai sekitar 3,76 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 3,57 juta jiwa, dan terus bertambah hingga menyentuh angka 4 juta jiwa. Bahkan, proyeksi lanjutan menunjukkan potensi kenaikan menjadi lebih dari 4,1 juta jiwa dan mendekati 4,25 juta jiwa. Seluruh proyeksi waktu tersebut kini distandarkan mengarah pada 5 Januari 2026 sebagai acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah. Kenaikan jumlah penerima pensiun ini sejalan dengan meningkatnya nominal dana yang harus dibayarkan negara setiap tahunnya. Selama ini, iuran ASN yang dipotong dari gaji bulanan dikelola oleh PT Taspen. Dana tersebut digunakan untuk jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian. Namun, untuk pembayaran pensiun bulanan yang diterima ASN setelah purna tugas, seluruhnya masih menjadi tanggungan langsung APBN. Inilah titik krusial yang kini sedang dievaluasi. Pemerintah melihat bahwa skema lama semakin berat dipikul negara. Oleh karena itu, muncul wacana pemanfaatan dana iuran pensiun secara lebih luas agar ikut menopang pembayaran pensiun bulanan di masa depan. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional tetap dijaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa kondisi sistem keuangan tetap stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penempatan kas pemerintah sebesar 200 triliun ke bank-bank himbara sebagai bagian dari strategi manajemen kas negara. Penempatan dana ini diakui mampu meningkatkan likuiditas perekonomian secara signifikan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan uang primer yang mencapai 13,2% secara tahunan. Tidak hanya itu,
Uang beredar dalam arti luas atau M2 juga menunjukkan pertumbuhan yang solid mencapai sekitar 8%. Seluruh indikator ini dijadikan dasar untuk memperkuat optimisme pemerintah terhadap daya tahan ekonomi nasional dengan acuan kebijakan menuju 5 Januari 2026. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan investasi. Peran Danantara diperkuat sebagai pengungkit investasi swasta sekaligus sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga membentuk satuan tugas percepatan program strategis untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan kondusif. Langkah-langkah peningkatan likuiditas dan stimulus fiskal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke kisaran yang telah ditargetkan. Pemerintah memandang bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci utama menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bank Indonesia juga mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu fokus utama adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan melalui perluasan transaksi menggunakan mata uang lokal serta integrasi sistem pembayaran lintas negara. Kebijakan tersebut bertujuan ganda. Pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas di kawasan regional. Bank Indonesia terus memperluas kerja sama pembayaran lintas negara dengan berbagai mitra, termasuk Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kedepan, kerjasama ini akan diperluas ke Jepang dan Tiongkok melalui mekanisme uji coba sandbox dengan kerangka waktu kebijakan yang diselaraskan menuju 5 Januari 2026. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat sistem pembayaran domestik dan internasional. Fokusnya adalah memperluas akseptasi pembayaran digital, memperkuat infrastruktur sistem pembayaran, serta melakukan konsolidasi struktur industri pembayaran. Kolaborasi dengan sektor fintech juga terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi sistem pembayaran ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang efisien, inklusif, dan tahan terhadap gejolak eksternal. Dengan sistem pembayaran yang kuat, aktivitas ekonomi diharapkan semakin lancar dan terintegrasi. Sementara itu, dari sektor perdagangan internasional, pemerintah Indonesia juga tengah melakukan negosiasi penting dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif resiprokal. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa perundingan ini berjalan sangat alot, namun pemerintah optimistis dapat mencapai hasil terbaik. Target utama dari negosiasi ini adalah mendapatkan tarif 0% untuk komoditas unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kakao, dan karet. Selain itu, Indonesia juga berupaya memperluas kerjasama perdagangan untuk produk-produk yang tidak diproduksi di Amerika Serikat. Seluruh target penyelesaian perundingan ini kini diselaraskan dengan kerangka waktu kebijakan nasional menuju 5 Januari 2026. Di sisi domestik, Badan Pusat Statistik mencatat adanya dinamika harga pangan yang memengaruhi inflasi. Pelaksanaan program makan bergizi gratis disebut turut berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan tertentu. Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras yang menjadi bahan utama dalam program tersebut. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengungkapkan bahwa inflasi telur ayam ras tercatat mencapai 4,43%, sementara harga daging ayam ras naik sekitar 13%. Kenaikan ini terjadi seiring dengan meluasnya cakupan program makan bergizi gratis ke berbagai daerah. Seluruh dinamika ini menunjukkan satu benang merah yang tidak bisa diabaikan. Negara sedang menata ulang banyak hal secara bersamaan. Dari sistem pensiun, likuiditas keuangan, kebijakan moneter, perdagangan internasional, hingga stabilitas harga pangan. Bagi ASN, Polri, TNI, dan para pensiunan, memahami arah kebijakan ini menjadi sangat penting. Karena setiap keputusan yang diambil hari ini, dengan acuan kebijakan 5 Januari 2026, akan menentukan seberapa aman gaji, pensiun, dan jaminan masa depan Anda.